Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaria Fiona Anjani dengan NIM 250001111130158 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang melaksanakan KKN tematik Wonosobo tahun 2021 dengan tema mengoptimalisasikan dan mengembangkan potensi desa, khususnya di Desa Sikunang. Setelah ini akan ada video-video kegiatan saya selama KKN di Desa Sikunang. Selamat menyaksikan. Ini merupakan weekly report mingguan saya yang bisa ditemukan di Instagram @azariafiona_kkn. Universitas Diponegoro adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Salah satu fakultas yang ada di Universitas Diponegoro yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat yang disingkat sebagai FKM. Desa Sikunang termasuk dalam salah satu dari 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Desa Sikunang mempunyai luas wilayah 374 km persegi yang terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Sikunang, Ngandam, dan Siterus. Perjalanan menuju Desa Sikunang dari Dieng ditempuh sekitar 5 menit yang melewati Kawah Sikidang, Telaga Warna, dan akhirnya sampai pada Desa Sikunang. Ini merupakan keadaan di Desa Sikunang yang memiliki penduduk laki-laki sejumlah 1.277 orang dan perempuan sejumlah 1.225 orang. Desa Sikunang juga memiliki suhu udara yang relatif dingin, yaitu berkisar antara 10 sampai 15 derajat Celcius, yang mana sangat berpengaruh terhadap varietas atau jenis tanaman pertanian yang ada di Desa Sikunang, khususnya dan kawasan Dieng pada umumnya. Hal ini juga mungkin dipengaruhi oleh ketinggian Desa Sikunang sendiri yang mempunyai ketinggian kurang lebih 2.100 meter di atas permukaan laut. Gunung Bismo merupakan salah satu gunung yang ada di sekitar Desa Sikunang yang masih berada di pegunungan Komplek Gunung Api Dieng dengan ketinggian 2.365 meter di atas permukaan laut atau 7.693 kaki. Bentuk wilayah Desa Sikunang yaitu dataran tinggi yang mayoritas adalah area ladang. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Untuk mengetahui permasalahan wilayah khususnya kesehatan, saya melakukan observasi di Puskesmas, Bidan Desa, Kepala Desa Sikunang, Kepala Dusun Sikunang, Kepala Dusun Ngandam, Kepala Dusun Siterus, Kader Kesehatan, dan Kepala RT. Dari hasil observasi yang dilakukan di Desa Sikunang, kasus kanker payudara yang ada berjumlah 1 orang dengan usia 40 tahun yang sudah dilakukannya mastektomi. Selain itu, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari masih dianggap hal yang tabu dan belum pernah dilakukan sosialisasi sebelumnya. Data penduduk Desa Sikunang berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu mayoritas penduduk Desa Sikunang memiliki pendidikan sampai tingkat SMP. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait masalah kesehatan. Potensi wisata yang ada di sekitar Desa Sikunang, yang pertama adalah Kawah Sikidang. Kawah Sikidang merupakan lapangan perkawahan di dataran tinggi Dieng yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, tepatnya berada di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua adalah Batu Pandang Ratapan Angin yang merupakan pos pengamatan yang terletak di atas bukit sekitar Dieng Plateau Theater menghadap ke dataran tinggi Dieng, perkebunan, dan Telaga Warna Pengilon. Yang ketiga adalah Gunung Bismo. Destinasi wisata gunung ini sangat populer, banyak dikunjungi para wisatawan untuk mendaki, terutama bagi pemula, sebab ketinggiannya yang tidak begitu tinggi. Selain itu, keindahan alam sekitar yang juga menakjubkan. Jalur pendakian via Sikunang
terdapat 3 pos pendakian yang bisa ditempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Selain potensi wisata, terdapat potensi pertanian yang berupa terong Belanda, teh daun kopi, carica, dan kentang. Ini adalah salah satu hasil dari petani yang dijadikan buah tangan bagi para wisatawan. Pada KKN ini juga mengolah berbagai manisan seperti carica, cabai Bandung, terong Belanda, dan berbagai keripik dari kentang dan lainnya. Program kerja Mono pengabdian saya berupa sosialisasi pemeriksaan payudara sendiri pada wanita usia subur yang saya laksanakan di 4 tempat. Yang pertama adalah Poliklinik Kesehatan Desa pada kegiatan kelas ibu hamil. Tujuan dilaksanakannya program pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan pendidikan kesehatan melalui sosialisasi sadari sebagai langkah awal pencegahan kanker payudara dengan adanya tujuan umum yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya wanita usia subur, dalam melakukan deteksi dini pencegahan payudara, dan juga tujuan khusus yaitu meningkatkan pelaksanaan sadari bagi wanita usia subur untuk mencegah kanker payudara dan melakukan deteksi dini terhadap terjadinya kanker payudara. Sasaran dari kegiatan ini adalah wanita usia subur di Desa Sikunang. Yang kedua, saya melaksanakan sosialisasi pemeriksaan payudara sendiri pada kegiatan PIK Remaja. Menurut Kementerian Kesehatan, wanita usia subur adalah dalam rentang 15-49 tahun. Yang ketiga, saya melaksanakan sosialisasi pemeriksaan payudara sendiri pada pos bindu ibu hamil yang terletak di Dusun Ngandam. Yang terakhir, saya melaksanakan sosialisasi pemeriksaan payudara sendiri pada perkumpulan Ibu PKK. Kegiatan sosialisasi ini terdiri dari penyampaian materi menggunakan media PowerPoint yang berisi pengertian kanker payudara, situasi kanker payudara, pencegahan kanker payudara dengan deteksi dini, dan juga peragaan pemeriksaan payudara sendiri. Selain itu, menggunakan video yang berisi tanda dan gejala kanker payudara dan cara pemeriksaan payudara sendiri. Setelah dilakukannya penyampaian materi dan peragaan pemeriksaan payudara sendiri, lalu diadakannya sesi diskusi untuk tanya jawab yang dibuka dengan 3 termin pertanyaan ataupun lebih. Antusiasme warga dalam mengikuti sosialisasi ini sangat besar, khususnya pada kegiatan diskusi karena banyak warga yang bertanya dengan pertanyaan yang bermacam-macam. Untuk program kerja Mono penelitian saya berjudul Efektivitas Sosialisasi Pemeriksaan Payudara Sendiri pada Wanita Usia Subur di Desa Sikunang. Pelaksanaannya menggunakan kuesioner yang terdiri dari pretest yang dibagikan pada saat sebelum dilakukannya sosialisasi dan posttest yang dibagikan pada saat setelah selesai dilakukannya sosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas sosialisasi sadari pada wanita usia subur di Desa Sikunang. Selain itu, saya mengadakan sesi tanya-jawab berhadiah yang berisi materi yang sudah saya sampaikan pada sosialisasi pemeriksaan payudara sendiri. Berikut adalah dokumentasi pada saat pengisian kuesioner. Untuk luaran, saya menempel poster pada Dusun Sikunang dan Ngandam dan memberikan modul kesehatan yang berjudul Kanker Payudara dan Deteksi Dini Sadari kepada bidan desa. Untuk program kerja multi kelompok berupa pembuatan teh daun kopi, dan di video ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan teh daun kopi. Langkah pertama adalah pengeringan daun menggunakan oven. Setelah daun dikeringkan, lalu ditumbuk menggunakan lumpang batu. Daun ditumbuk sampai halus dengan tekstur seperti ini. Setelah halus, lalu serbuk dimasukkan ke dalam kemasan dan ditimbang sesuai dengan berat ketentuannya. Setelah dimasukkan dalam kemasan, lalu teh daun kopi diberikan kepada kepala kelompok tani yaitu Pak Mianto.
Berikut ini merupakan dokumentasi selama kegiatan KKN tematik Wonosobo tahun 2021. Sekian video profil KKN saya. Terima kasih.